Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game Introduction Project United Kingdom 2D, episode 12, Under Attack. Kembali ke Project United Kingdom 2D. Pada kali ini saya akan melakukan pengembangan pada unit enemy. Nah, ini enemy-nya malah kehapus. Saya panggil kembali ya, untuk yang damage aja dulu. Saya mau coba yang nggak, mending langsung ke ini aja. Langsung ke warrior dan witch, karena yang lainnya sama ya. Nah, buat ini aja dulu. Saya lepas private-nya. Lalu di sini target arahkan ke player. Ini dari setting ya, untuk attack speed segala macam dari setting. Ini juga dari setting. Oke. Sekarang ini akan saya jalankan. Nah, pada pembahasan sebelumnya, warrior kan sudah bisa mengejar ya, sudah bisa melakukan movement, jadi dia akan berjalan terus mengejar player. Nah, pada batas waktu yang ditentukan dia akan berhenti ya. Di sini kan harusnya nanti dia akan melakukan proses penyerangan. Nah, proses ini akan saya buat ya. Jadi nanti dia akan maju, indikasi penyerangan terjadi ketika dia berhenti pada jarak yang sudah ditentukan. Oke. Dan untuk yang witch gimana nih? Yang witch saya hidupkan. Nah, ini sama ya. Intinya intinya adalah uh, unit enemy akan melakukan penyerangan di jarak-jarak yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, untuk itu saya buat persiapan dulu di script. Ini akan saya tambahkan satu buah uh, script baru ya. Saya create dulu. Ini saya buat folder baru aja ya. Saya kasih nama aktif. Saya pindahkan semua ke sini ya. Nah, baru saya buat satu buah subscript ya. Saya kasih nama, kali ini namanya nama yang global, yang memang rata-rata di game United itu ada ya, namanya Game Manager. Nah, khusus Game Manager nanti ikonnya berbeda ya dengan script-script pada umumnya. Nah, berbeda ya. Dia bentuknya kayak gear. Dia berbentuk seperti gear ya nih. Jadi khusus kalau dikasih nama Game Manager ya. Nah, Game Manager ini nanti akan saya berikan dalamnya ya kayak mana ya, kayak global global function ya, global global field attribute akan saya taruh di dalam game manager ini, termasuk nanti game menu save load nanti ada di sini ya. Sekarang saya langsung saja ke Visual Studio. Saya akan lakukan penyederhanaan lagi di game manajernya ya. Ini. Nah, untuk sementara di dalam game manager ini akan saya kosongkan. Nanti enumerasinya saja yang saya pindah ya. Ada enumerasi. Akan saya pindah supaya lebih apa ya, center ya, tersimpan di satu file, jadi nyarinya gampang. Kalau satu waktu ada pembenahan. Nah, seperti ini. Sekarang saya kembali ke enemy aktif. Nah, dari proses Unity yang tadi saya tunjukkan ya, intinya enemy itu akan menyerang ketika sedang diam ya, berarti masuk di enemy stance ya. Ini berarti ya. Ini ada enemy stance, juga ada enemy stance, berarti ini untuk yang bergerak mendekat dan ini untuk yang bergerak jauh. Oke, saya klik kanan di sini, pilih yang go to definition atau tekan F12. Nah, intinya ada di sini nih, proses penyerangan nih ya. Proses penyerangan ada di sini. Untuk fungsinya saya tidak akan menggabungkan ke enemy stand ya, saya akan buat fungsi baru di sini biar lebih bagus saja ya. Karena kalau semuanya ditumpuk jadi satu fungsi, maintenance-nya nanti susah ya. Nah, kayak gini.
Untuk melakukan proses penyerangan, enemy membutuhkan paling enggak dua syarat. Yang pertama ada target yang dipukul dan pastikan target itu masih hidup. Nah, ya. Kan nggak lucu ya kalau targetnya udah mati, masih dipukulin gitu ya. Jadi intinya dia hanya menyerang untuk target yang masih hidup. Dan yang kedua adanya attack speed ya. Nah, attack speed ini untuk menjaga supaya serangannya tidak apa ya, tidak brutal gitu ya, tidak apa attack speed ini akan membuat serangan lebih terkontrol intinya seperti itu. Untuk target sebenarnya sudah ada di sini ya. Ini transform target. Nah, cuman saya harus tahu ini target siapa. Sejatinya yang dipukul enemy pasti adalah player. Maka transform ini adalah representasi dari game object player. Nah, kalau dicek lagi di game object player sudah ada script yang namanya player active. Nah, script ini dapat langsung di get komponen oleh enemy ya, melewati target. Saya tinggal tulis var player target get komponen player active. Ya, kayak gini. Baru setelahnya saya lakukan pengecekan karena syarat untuk melakukan penyerangan ada dua ya. Yang pertama adalah status dari playernya. Jadi sini saya bisa langsung tulis saja player nih, langsung kebaca ya, langsung kebaca nih statusnya. Nah, saya butuh syarat yang kedua. Nah, saya butuh syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah attack time-nya ya. Jadi di sini ada penandanya yang namanya attack speed. Jadi attack speed ini adalah sebuah acuan bahwa enemy itu mempunyai jarak apa ya, jarak serang tuh sekitar 1 detik. Nah, kan ini kan bisa dihitung ya, bisa dihitung. Tadi rata-rata saya masukkan 0,5 sampai dengan 1 detik. Jadi setelah player menyerang, dia akan cooldown selama 1 detik, selama attack speed ini ya. Gitu. Jadi konsepnya attack speed itu sama sebenarnya dengan skill ya. Jadi setelah dia melancarkan serangan, habis itu kan ada jeda waktu tunggu ya, waktu tunggu cooldown. Nah, cooldown ini yang kemudian dihitung gitu loh. Gitu. Jadi attack itu juga sebenarnya ada cooldown. Hanya saja yang mengatur cooldownnya attack itu dikenal dengan nama attack speed. Semakin kecil angkanya ya, semakin kecil angka attack speednya, maka semakin cepat dia menyerang. Seperti itu. Nah, maka di sini saya butuh waktu untuk perhitungannya ya. Ini kan waktu patokannya ya, attack speednya adalah patokannya. Nah, saya butuh satu lagi untuk yang perhitungannya. Sama ya, plot. Nah, di sini saya kasih attack time. Ya, nah attack time ini ya kemudian nanti akan dilakukan pengecekan di sini. Jadi kapan dia dapat menyerang? Kan itu pertanyaannya. Jadi dia dapat menyerang apabila attack time-nya ya, attack time-nya ini berarti ini tinggal saya copy aja. Sama dengan 0. Nah, dua kondisi syarat. Syarat yang pertama adalah attack time-nya harus 0 dan yang kedua playernya adalah player atau target yang dituju sedang keadaan hidup. Baru dia boleh nyerang. Di luar dari itu dia nggak boleh nyerang ya. Nah, apa yang terjadi di proses penyerangan? Proses penyerangan kan waktu pembahasan sebelumnya kan sudah saya bahas ya. Dia hanya merubah posisi animasi ya, hanya menghidupkan salah satu parameter yang ada di dalam animator yang namanya attack ya, yang namanya attack. Nah, attack ini nanti kemudian di dalamnya kan sudah di-record pada pembahasan sebelumnya ya di animasi ya part 2. Jadi ada di setting ya, dilakukan settingan untuk mengaktifkan hitbox ya. Nah, semoga masih ingat ya hitbox. Jadi di codingnya, di scriptnya itu udah nggak perlu yang aneh-aneh lagi ya. Cukup saya tinggal panggil aja di sini animasinya ya, animatornya saya panggil set trigger. Nah, udah panggil ininya parameternya attack ya. Nah, gitu. Terus di sini attack time-nya dikembalikan ke attack speed. Dikembalikan ke patok. Kenapa dikembalikan ya? Karena kan statusnya ketika dia menyerang ini kan pasti nilainya 0. Kenapa pasti nilai 0? Karena di if-nya sudah ada ini ya, di sini keterangan ini hanya berlaku jika attack time-nya 0. Nah, setelah dia menyerang kan otomatis harusnya cooldown ya. Setelah dia menyerang kan harusnya cooldown. Makanya attack time-nya diisi dengan attack speed. Jadi misalnya attack speed-nya 1. Nah, 1 kan nanti kan ketika ada mencapai 0, 1, 0. Nah, kan nyerang tuh. 0 diisi lagi kembali menjadi 1. Gitu ya.
Ini supaya dia terus, ini untuk mengaktifkan waktu tunggunya. Kalau nggak dipakai ini nanti dia nggak akan cooldown. Nah, attack time layaknya cooldown ini harus dihitung ya, harus dihitung perkurangannya, bukan percepatan ya, percepatan ke mundurnya ya, itu harus dihitung. Proses perhitungannya dilakukan di dalam update sini. Nah, saya coba di sini ya. Rumusnya sama. Jadi sebenarnya mau apapun itu yang penting sama dia cooldown ya, mau itu proses pembangunan, mau itu di casting skill, cooldown skill, ya kan. Pokoknya semua yang berbau-bau waktu tunggu itu rumusnya pasti sama, yaitu yang dicek adalah attack time-nya ya, atau terserah apalah itu, entah itu cooldown skill, attack time atau build time atau apalah itu ya pokoknya. Tapi rumusnya pasti sama di sini. Attack time akan dicek apakah dia lebih dari 0, ini dulu yang pertama. Baru yang kedua, dia akan dicek juga untuk apakah dia kurang dari 0. Nah, rumusnya cuma ini, dua ini. 0 tidak dihitung. Kenapa 0 tidak dihitung? Karena 0 pasti casting dia nanti. Nah, 0 itu artinya ready to cast. Tapi kalau dia lebih atau kurang, nah ini yang harus dilakukan terus pengecekan ya. Kalau dia lebih dari 0, maka dia sedang cooldown. Dia sedang cooldown. Nah, kalau dia sedang cooldown, maka attack time ini harus dikurangi. Dikurangi dengan realnya ya. Realnya berarti time delta. Jadi menggunakan delta time. Nah, ya dia berkurang terus nanti tuh, berkurang, 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 berkurang. Terus kalau dia sudah lebih dari 0, ini kan terus berkurang nih ya. Dia terus berkurang, percayalah, ini akan terus berkurang sampai ke minus ya. Nah, maka dari itu kita harus buat antisipasi kalau dia minus. Apa yang terjadi kalau dia minus? Ya, kalau dia minus, maka attack time-nya ya kan dijadikan 0. Nah, jadi ini hanya pembatas ya. Ini hanya pembatas supaya tidak overdosis. Nah, apa maksudnya supaya tidak minus ya. Jadi ketika dia misalnya cooldownnya 5 nih, ini kan 5 kan lebih dari 0, kurang ya 5, 4, kan delta time yang nguranginnya nih. 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1 ya, dia angka seperti itu, minus 1, minus 2, nah makanya dikasih batasan. Oh, minus 1 ternyata sudah kurang dari 0, maka attack time-nya dijadikan 0 dan proses cooldown pasti berhenti. Kenapa berhenti? Karena tidak ada di sini pengecekan untuk yang sama dengan 0. Nah, begitu ya. Untuk status bisa saya modif di sini langsung ya, bisa, boleh. Sini saya kembalikan ke idle. Nah, maka yang di proses penyerangan, sini saya ganti. Untuk status ini tergantung kondisinya. Kalau ada statusnya ya tambahkan. Kalau nggak ada ya cukup tadi aja udah. Cukup seperti ini aja tanpa status itu sudah bisa. Rumusnya cooldown ya ini harus diingat nih. Wah, setiap kali ada fungsi-fungsi yang mengharuskan adanya cooldown, ini tetap harus digunakan. Saya kembali ke sini. Nah, kalau fungsi attack ini sudah selesai ya, kemudian fungsi attack ini harus masukkan ke dalam stance. Ini sebenarnya sama aja sih kayak satu fungsi, cuma dibuat dua gitu kan. Nah, taruh sini. Jadi sebenarnya ini di copy aja sebenarnya bisa ya, pindahkan langsung ke sini sebenarnya tidak masalah. Tapi perlu diperhatikan, tidak semua enemy punya konsep serangan yang sama. Nah, ini yang diperhatikan ya. Ada satu enemy unik khusus yang dia menyerangnya tidak fisik, tapi menggunakan summon, yaitu witch. Nah, ini harus diperhatikan. Witch itu punya kasus penanganan yang berbeda ya. Dia tidak melancarkan hitbox, dia tidak melancarkan damage ya, damage secara langsung. Tetapi dia sama-sama punya trigger, jadi ini tidak masalah, trigger ya masih aman, dan dia juga masih punya attack speed, oke aman. Nah di sini ada kondisi khusus nih, khusus creep ya, khusus creep yang memiliki tipe witch. Nah berbeda, witch ini dia akan summon, summon di sini maka saya butuh prefab butuh prefabnya apa aja ya, skeleton ya, jelas skeleton karena yang disummonkan skeletonnya, mungkin dikasih efek juga ada ya, kan kemarin ada saya buat beberapa aset efek, ada asap, nah asap itu mungkin bisa saya pakai. Nah untuk memunculkan enemy, untuk memunculkan skeleton itu sebenarnya gampang, dari prefab tinggal dipanggil aja yang namanya instantiate ya. Nah dari sini namanya instantiate. Nah ini dia hanya meminta pakai yang 3 parameter. Nah ini 3 parameter ya, dia minta 3 parameter. Yang pertama objek originalnya,
Terus yang kedua adalah position di mana dia di spawn. Dan yang ketiga adalah quaternion untuk identity ya. Quaternion identity itu ada di ini, ada di dokumentasinya Unity, itu merujuk ke rotasi sebenarnya ya. Nah, maka dari itu saya harus menyiapkan dulu untuk originalnya sama vektor positionnya ya. Baru ini bisa saya panggil. Nah, untuk positionnya ini kan sebenarnya random ya. Dia kan summon di sekelilingnya witch, tapi posisinya di random aja ya. Maka dari itu saya harus buat fungsi randomnya dulu untuk menentukan locationnya ini ya. Karena locationnya ini nanti diambil dari transform position, dari positionnya witch itu sendiri. Nah, ini akan dijumlahkan dengan posisi nilai randomnya. Nah, untuk nilai random ini sebenarnya saya dapat eh, bocoran kode dari Kode Monkey ya. Jadi ada channel di YouTube namanya Kode Monkey, itu pernah nge-share cara membuat random position yang paling mudah. Nah, paling mudah. Jadi di sini saya tinggal copy aja. Kalau ada orang yang membuat dan dia nge-share, ya itu merupakan sebuah apa ya, merupakan sebuah berkah ya. Jadi bisa bisa dipakai ya tanpa harus memikirkannya kembali gitu. Nah ini ya, ini bisa bisa ditonton saja nanti di channelnya Kode Monkey. Kode Monkey itu juga membuka course ya, course online course. Jadi bagi yang tertarik silakan langsung mengunjungi saja channelnya Kode Monkey. Nah di sini ya, jadi random position dia ada vektor base-nya, vektor 3 base-nya. Ini ya, ini agak mungkin agak sedikit saya modifikasi ya. Jadi kelihatan berbeda. Dia menggunakan nilai random. Nah, random ini jarak ya, ini jaraknya di antara 1,5 sampai dengan 1 ya. Dia akan muncul di antara jarak ini. Ini mungkin bisa saya fixkan jadi angka 1. Nah, seperti ini. Ya, nanti dia akan muncul ya. Dia akan muncul di nilai random. Ini bisa tinggal langsung saya pakai. Nah, masukkan vektor base-nya. Nah, seperti ini ya. Ini kayaknya nggak perlu dijumlahkan lagi ya, karena position ini udah langsung. Kenapa? Karena di sini sebenarnya sudah dijumlahkan di sini ya. Nah, ini. Itu saya kelihatan tadi. Sebenarnya dia sudah dijumlahkan. Jadi base base positionnya sudah dijumlahkan dengan vektor 3 yang hasil dari random. Nah, ini langsung saja seperti ini. Nah, saya sudah punya location. Nanti saya tinggal butuh originalnya ya. Originnya saya belum ada. Location saya sudah ada. Dan saya tinggal panggil quaternion.identity. Nah, dah seperti ini. Saya tinggal butuh origin. Saya juga ingin menambahkan sedikit efek ya. Efek ketika dia tampil, maka di sini bisa saya buat par efeknya. Saya singkat aja seperti ini, efek. Nah, ini bisa saya ini sebenarnya bisa saya objekkan ya, bisa saya objekkan seperti ini. Nah, sama dibuat sama aja, cuman originnya nanti yang berbeda ya. Terus setelah di cuman bedanya ini akan hilang nih. Efeknya akan hilang. Jadi setelah efeknya keluar, skeletonnya keluar, nah efek itu kan otomatis akan hilang dari layar ya. Maka ini saya destroy. Destroy efeknya. Tetapi supaya animasinya tetap berjalan ketika dia dihancurkan, saya kasih jeda waktu 1 detik. Nah, jadi objek VFX itu hanya diberikan waktu 1 detik untuk menampilkan animasi, habis itu dia harus menghilang. Nah, gitu ya, itu konsep VFX. Nah, kalau asap ada terus kan jadinya kabut ya. Jadi hanya terus muncul asapnya hilang, ya skeletonnya keluar kan gitu konsepnya. Nah, untuk originnya saya akan taruh di game manager ya supaya dia lebih terarah ya, tercenter. Jadi kalau maintenance-nya lebih gampang. Nah, saya akan load di sini, saya akan buat satu properti di sini ya, properti kayaknya pakainya get ya, public game object. Dia wujudnya game object karena yang mau saya load ini adalah private. Lalu saya kasih nama origin. Origin yang pertama skeleton ya, skeleton crypt. Ya, ini ya, saya kasih nama ini. Get.
langsung saja di return. Nah, cara memanggil prefab dari script ya, cara memanggil prefab melewati script itu menggunakan resource. Nah, ini alasannya kenapa folder aset yang ada di Unity itu diberi nama foldernya resource supaya bisa langsung dipanggil. Karena kalau namanya beda nanti nggak bisa. Jadi khusus aset yang akan dipanggil melewati script ya, khusus aset yang dipanggil melewati script, usahakan disimpan dengan nama resource di folder ya, di folder yang namanya resource. Karena kalau nggak nanti dia nggak bisa kepanggil. Load. Nah, di load ada yang di loadnya adalah game object. Kasih aja sini game object. Nah, masukkan pathnya, path penyimpanannya ya. Masukkan path penyimpanannya itu ada di prefab. Nah, ini jangan sampai lupa pathnya ya. Masuk di enemies. Nah, nama game objeknya apa? Nah, skeleton apa skelet? Scale kalau nggak salah ya namanya itu. Bukan skeleton tapi scale. Nah, scale creep. Share ini aja biar lebih ringkas. Nah, ini adalah salah satu get ya. Tapi kalau get cuma hanya seperti ini bisa dibuat sederhana ya, bisa dibuat sederhana. Ini saya cut aja menggunakan simbol lambda. Nah, langsung hasilnya sama ya, sama. Nanti di pause saja tuh, sama. Terus saya butuh yang kedua untuk visual efeknya ya, untuk efek asap. Ini smoke ya, ini juga sama. Saya load juga dari prefab tapi foldernya berbeda. Ini namanya stuff ya. Nah, kayaknya saya nggak jadi pakai asap ya. Saya mau pakai ini aja light cast. Nah, casting light. Ini ganti jadi cast light. Nah, saya sudah punya origin ya. Dua origin, yang satu skeleton creepnya dan yang satu efeknya. Nah, sekarang ini bisa langsung diakses. Tapi untuk mengaksesnya saya butuh akses yang secara real time karena ini game manager ya. Game manager itu harus dapat diakses walaupun game objeknya tidak ada ya. Saya akan menggunakan sebuah fitur yang namanya singleton. Jadi buatnya gampang, singleton itu memanfaatkan ruang statik di dalam RAM ya. Jadi statik saya kasih nama instance seperti ini ya. Statiknya adalah dirinya sendiri yaitu game manager. Nah, ini instance ini banyak dipakai di aplikasi dan kebetulan juga di beberapa vendor developer game juga menggunakannya, termasuk CodeMonkey juga menggunakannya. Saya dulu sempat makainya waktu membuat aplikasi biasa ya. Di sini saya tinggal kasih aja dia properti. Kalau singleton yang aslinya dia bukan properti ya, dia sebuah function. Tapi di sysap itu bisa kita rubah menjadi properti ya, itu enaknya ya. Terus ini dipanggil di start. Nah, di startnya di sini saya panggil aja instance sama dengan this. Dah ya, ini udah terisi dia. Nah, sekarang di dalam enemy aktifnya, saya tinggal panggil di sini var gm sama dengan game master, game manager instance, ya, ya kan, instance. Nah, di sini tinggal saya panggil aja gm titik apa tadi namanya? Ini yang VFX ya. Jadi ini cache like origin. Nah, muncul ya origin cache like. Lalu di bawahnya gm origin skeleton clip. Dah selesai. Nah, di sini di enemy stance kemudian dia melakukan attack. Sebenarnya ada sebuah asumsi ketika enemy itu berdiri dia tidak selamanya dia menyerang ya. Mungkin ada satu kondisi ya, mungkin ada satu kondisi di mana dia berjalan terus dia berhenti tapi dia tidak menyerang. Nah, fenomena inilah yang kemudian akhirnya membuat attack itu lebih baik dipisahkan dari fungsi stance ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa buat kondisi ya? Gimana caranya saya bisa membuat kondisi kalau dia stance itu bisa menyerang
atau juga bisa hanya diam saja. Nah, gitu ya. Itu cara gampangnya. Stance ini dijadikan sebuah variabel ya. Ini jadikan sebuah variabel yang diisikan melewati parameter. Begitu. Jadi di stance ini saya kasih sebuah parameter. Kalau diisi ya, kalau parameter itu diisi, habis dia diem, dia nyerang. Kalau diisi. Tapi kalau dibiarkan kosong, ya dia hanya diem. Nah, tekniknya seperti itu. Itu bisa dilakukan ya di dalam sisap. Saya tinggal menambahkan di sini yang namanya action. Nah, action itu menggunakan using dari sistem. Nah, ini using sistem ya. Jadi nanti namanya itu action ya, di sini saya tambahkan action ya, attack. Nah, jadi di sini langsung saya tambahkan aja yang namanya action attack. Nah, action attack ini adalah sebuah parameter tapi berupa fungsi. Nah, ya sekali lagi ini adalah sebuah parameter tapi dia berupa fungsi. Nah, di sini langsung saya set sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Jadi dia sifatnya tidak wajib. Jadi ketika dia stance, itu dia tidak mempunyai kewajiban untuk menyerang. Nah, jadi boleh menyerang, boleh tidak, tergantung dari action yang diisi. Kalau yang diisi dia ada isinya, berarti dia nyerang. Kalau nggak ada, berarti dia kosong. Begitu ya. Nah, action itu dipanggilnya caranya kayak gini. Attack, gunakan tanda tanya, invoke. Nah, kenapa pakai tanda tanya? Ini untuk jaga-jaga kalau attack-nya 0, dia nggak error. Ya, ini khusus untuk action ya. Ini khusus untuk action. Kalau action dia bisa. Kalau non action nggak bisa ya. Ini khusus untuk action. Jadi kalau untuk action atau delegasi ya, nanti dia bisa dilakukan pengecekan langsung secara instan. Dia ada isinya atau tidak. Kalau ada isinya dia nyerang. Kalau nggak ada isinya, ya udah dia akan diam. Nah, enemy attack-nya kemudian pindah kemana? Enemy attack-nya kemudian pindah ke sini. Nah, taruh sini. Tuh kan nggak error tuh. Nanti kalau ada satu kondisi di mana saya buat enemy baru, nah enemy baru ini dia tidak menyerang sampai ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Nah, ini bisa dipakai ya. Kalau untuk saat ini mungkin belum kelihatan. Ini ada error nih. Gak usah panik. Random ambigu antara engine Unity dengan sistem random. Oke, berarti ini apa nih? Oh, pakainya kayak gini. Oke. Tuh, mana? Nah, pakainya Unity Engine. Biar nggak ambigu. Nah, ya. Saya cek lagi. Mungkin ada yang kurang. Sebelum saya masuk ke Unity-nya ya. Sambil-sambil kalau mau di screenshot atau di pause ya. Nah, ternyata saya lupa menambahkan audionya ya. Oke, audio itu kan semua enemy ada audio serangan untuk menyerang kecuali witch. Nah, kebetulan di sini witch sudah ada if-nya, berarti saya ambil yang else-nya saja. Saya ambil yang else-nya aja. Cukup langsung saya putar aja ya. Kenapa langsung saya putar? Karena ini kan audionya sifatnya kan tidak di looping, hanya sekali play ya. Habis di play, ya sudah, dia berhenti. Nah, terus ini kayaknya attacking deh, bukan attack deh. Saya ganti aja lah attacking ya. Karena is moving. Attack-nya harusnya attacking juga. Dah. Nah, sekarang saya akan kembali ke Unity untuk mengujinya ya. Kembali ke Unity, di sini tidak ada perubahan khusus untuk script enemy-nya ya. Tidak ada penambahan soalnya. Aman ya. Cuma di situ kan saya ada menambahkan game manager ya. Game manager ada di script. Nah, game manager ini harus di-load di setiap scene-nya ya, harus. Karena kalau enggak nanti public untuk apa ya, public field-nya tidak bisa digunakan. Ngelotnya paling gampang ambil di stack aja ya. Stack kan ada cutscene juga di sini. Saya tinggal tambahkan aja game manager kayak gini ya. Lalu selanjutnya ini saya deketin aja ya warriornya. Deketin aja. Terlalu jauh nanti lama jalannya. Ini pelan soalnya jalannya nih. Terus untuk witch-nya ini attack speed-nya 1 kayaknya terlalu cepet deh. Nanti 1 detik spawn, 1 detik spawn lagi 1 detik. Terlalu cepat ya, ini saya ganti jadi berapa ya? Coba 10 ya. Nah, coba 10. Nah, sekarang saya coba. Saya play, lihat hasilnya. Saya coba dari yang warrior dulu ya. Ini warrior.
Sekarang saya hidupkan. Oke, dia nyerang, dekat ya. Nah, nyerang, tetap menyerang. Sekarang saya matikan. Saya coba yang witch. Hidupkan. Oke, dia mendekat. Nah, keluar ya skeletonnya. Skeletonnya keluar. Tapi skeletonnya nggak nyerang ini. Tunggu 10 detik ya. Harusnya dia spawn lagi. Oh ya, udah spawn ya. Dia kenapa nggak mau nyerang? Karena alifnya belum dihidupkan. Dan targetnya pun juga belum ada. Ini kalau dicentang pasti error ini ya. Tuh kan, ada error ya. Kenapa error ya? Karena targetnya nggak ada. Nggak apa-apa. Yang penting secara konsep dia sudah melakukan penyerangan. Sekarang tinggal dibenerin targetnya ya. Tadi target ada yang miss. Sama damage-nya ya. Damage-nya belum ada. Baru hanya sebatas style dan suara ya. Saya kembali ke Visual Studio-nya. Sebelum itu saya tambahkan satu script dulu ya. Yang namanya Hit Handler. Nah, jadi ini script yang untuk menangani serangan ya. Harus ada ini. Nah, script ini nanti akan ditempatkan di di semua hitbox, baik itu player maupun enemy. Tapi ini saya script dulu ya. Saya buat kodenya dulu. Nah, sekarang baru saya pergi ke Visual Studio-nya ya. Nah, kembali ke enemy aktifnya, saya betulkan yang tadi dulu ya. Targetnya kan kosong ya, begitu skeletonnya dikeluarkan. Saya tinggal panggil aja target di sini ya. Yang ada targetnya tuh transform ya. Nah, saya tinggal cari game object, find. Saya akan mencari game object yang namanya player. Nah, ya. Ini harusnya bisa nih harusnya. Jadi dia di awake langsung cari target yang namanya player. Nah, kalau ada dia akan masuk di sini. Kalau nggak ada ya error. Tapi jarang ya kalau secara konsep itu tidak akan terjadi karena walaupun mati sekalipun player tetap ada, tidak di destroy ya. Jadi peluang untuk errornya kecil. Sekarang saya menuju ke hit handler yang barusan saya buat tadi ya. Ini seperti biasa, saya sederhanakan dulu. Nah, di sini tidak ada kata aktif ya, berarti saya memang tidak membutuhkan update di dalamnya ya. Karena ini hanya collider detection ya, ini hanya collision detection. Jadi saya hanya membutuhkan sebuah event di mana collider itu overlap. Nah, namanya on trigger enter untuk masuk ya, untuk masuk namanya enter. Untuk exit keluar dari area itu namanya on trigger exit. Kalau stay itu biasanya untuk yang sifatnya DPS, damage per second. Jadi selama dia berada di area dia akan kena damage. Nah, biasanya itu menggunakan yang namanya stay. Tapi ini karena hanya menyentuh saja overlap satu kali, saya akan pakai yang on trigger enter. Di on trigger enter di sini ada yang namanya collision. Nah, collision ini adalah targetnya ya yang terkena. Berarti kalau di sini saya buat ya jika collision titik tag, saya akan cek tagnya dulu. Tag pakainya compare ya, compare tag. Nah, compare tag itu jauh lebih bagus daripada tag. Saya akan ngecek dulu. Ini kan untuk enemy ya, berarti enemy kan mukulnya player, bener ya? Maka yang terpukul itu adalah collisionnya. Nah, collision di sini tagnya harus player ya. Dan ini hanya berlaku untuk collision yang sifatnya is trigger. Nah, yang tidak punya bentuk fisik trigger. Ada saya bahas di pembahasan sebelumnya ya. Jadi ini hanya berlaku untuk yang tagnya player dan collision yang di overlap adalah collision yang bukan yang apa ya statusnya trigger. Berarti dia hanya hitbox atau hurtbox gitu ya. Nah, di sini apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi tinggal saya kurangi aja darahnya ya. Tinggal saya kurangi aja darah sang collisionnya tadi. Jadi collision. Nah, saya belum punya health point. Saya belum punya health point. Saya kembali ke player. Ini saya copy dulu status yang ada di enemy kan sama ya. Nih, sama ini ya. Ini saya copy aja. Masukkan ke player. Sini ya. Ini saya belum menggunakan data ya. Saya masih menggunakan data statis. Saya belum menggunakan data yang dinamis nanti ya habis ini. Pelan-pelan aja. Ini saya ganti jadi magic. Ini saya ganti jadi stamina. Nah, nanti kalau saya sudah punya data yang betul-betul
Ini ya yang bisa dipakai, nanti ini akan saya pindahkan semua. Untuk yang ini. Sekarang saya akan buat juga fungsi dead-nya ya, fungsi matinya ini. Nah, ini ada, saya akan buat pasang di sini. Ini saya kasih nama player ya. Ini saya panggil di update. Sama persis dengan yang ada di enemy ya, hanya saja di sini fungsinya berbeda. Alih health-nya iya, oke. Okay. Alihnya false benar, health point-nya 0 benar, stat unitnya diganti dead benar, terus kemudian nah ini saya panggil trigger-nya ya, trigger-nya saya panggil taruh di sini. Berarti ini nggak usah. Ini saya ganti jadi player anim. Udah ya. Nah, kemudian movement-nya harus saya false-kan dulu ya, harus saya zero-kan dulu. Kalau nggak nanti bahaya. Nah, ini saya tambahkan ada rigid constraint ya. Jadi ini harus di freeze. Karena kan di player tuh kan ada bodinya tuh, ada rigid body. Nah, rigid body itu kalau dia tidak di freeze dalam kondisi diam, dia akan terdorong oleh enemy ya. Karena ada efek fisika di situ ya. Nah, efek fisikanya harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan me-freeze ya, di freeze. Jadi ketika dia mati, movementnya dihentikan, ya kan, otomatis audionya, animasinya semuanya berhenti, health-nya dinolkan, lalu dijalankan trigger falling supaya muncul animasi playernya tumbang, ya kan. Statusnya diganti dead, alifnya status hidupnya akan dinyatakan false, ya. Baru rigidnya di freeze supaya apa? Supaya dia tidak terdorong seperti itu. Nah, kembali ke handler, hit handler. Nah, di sini saya sudah ada health point, tinggal kasih aja ya. Oh, ini harus di get komponen dulu ya. Nah, di sini saya butuh attack point ya supaya ada damage-nya. Kalau nggak ada attack point nanti nggak ada damage-nya. Karena saya belum punya data tersentral ya, data tersentral untuk player yang ada attack point-nya, defense segala macam. Jadi di sini saya buat public aja dulu ya. Nanti kalau sudah ada yang tersentral itu nanti bisa saya ganti. Saya tambahkan attack point. Nah, segini dulu ya, cek nanti ya. Ini udah bener. Nah, pada Unity-nya jangan lupa di hit point-nya ya, hit handler-nya ini dimasukkan di setiap hitbox yang ada ya. Dan lakukan juga nanti pada ininya ya, pada preset-nya. Tapi nanti akan saya lakukan di luar dari sini ya. Masukkan tag point-nya, saya akan coba di angka 100. Ya, saya akan coba di angka 100. Nah, serangan itu kan akan terus-menerus ya, akan terus-menerus diberikan oleh warrior creep. Jadi penting sekali di rigid bodinya ini disetting untuk detection-nya ini jangan pakai discrete, tapi gunakan continuous. Dan sleeping modenya ini jangan hanya start awake, tapi never sleep. Supaya apa? Supaya detection itu terus-menerus dibaca ya. Lakukan juga pada warrior ya, ini warrior juga sama
Ya, ini ada start awake, ini dirubah jadi never sleep. Supaya apa? Supaya serangannya nanti terus masuk ya. Terus jangan lupa setting juga playernya. Di sini ada health point-nya ya yang harus diisi. Misalnya saya kasih tadi kan 100 ya. Saya coba buat 200 biar dua kali pukul langsung mati ya. Dicek dulu aja. Magicnya, magicnya dinolin aja dulu nggak apa-apa ya. Sekarang saya coba play. Sekarang lihat efeknya. Pertama yang wish dulu ya. Saya pastikan kalau target di skeletonnya sudah terpasang. Ini saya aktifkan. Nah, skeletonnya muncul. Sekarang skeletonnya saya aktifkan. Ini sudah ada playernya ya, udah jelas. Nah, udah nggak error lagi. Serangannya juga lebih cepat ya, karena cuma 0,5 detik. Sekarang saya akan coba yang warrior. Warrior ini harusnya dua kali pukul mati nih. Warrior, dites. Tuh, mati kan. Udah selesai. Kalau dicek di playernya, ya, seperti ini ya. Dead. Nah, setiap prefab yang ada itu harus diisi ya. Jangan sampai enggak. Cara isinya gampang di sini. Tinggal dibuka aja. Ini hit down-nya harus dimasukkan scriptnya dan harus ditentukan berapa hit point dari masing-masing damage dari masing-masing creep yang ada ya. Misalnya damage creep ini kan yang paling lemah ya. Misalnya saya kasih aja 15 gitu. Nah, nanti dilakukan hal yang sama juga untuk prefab-prefab yang lain ya, seperti itu. Nah, ini sudah saya setting ya. Tadi sudah saya pause videonya. Saya setting untuk damage ya, untuk damage creep. Ada move speed-nya 1,5, attack speed-nya 1, lebih lambat ya. Dan serangannya juga lambat. Hit-nya 15 poin ya. Untuk natif, natif ini gerakan kejarnya, mengejarnya lebih cepat ya, attack speed-nya juga cepat. Tapi damage-nya saya buat sama dengan damage ya. Skeleton, untuk skeleton sama ya, attack speed-nya saya buat seperti damage ya, saya buat seperti damage, cuma hit point-nya yang berbeda ya. Damage-nya juga sama 15. Nah, untuk warrior karena dia pakai armor, ya otomatis dia lebih keras, HP-nya lebih banyak, tapi lebih lambat dan serangannya pun juga lambat, 2 detik ya. 2 detik sekali dia menyerang, lambat sekali. Tapi damage yang diberikan, nah 50 poin, hati-hati ya. Dan untuk witch, ini darahnya rendah karena dia mage, move speed-nya juga lambat, tapi attack speed-nya saya buat 15 detik sekali baru dia summon ya, summon 15 detik sekali. Ya, seperti itu ya. Ini nanti bisa di-balance kalau memang dirasa terlalu OP, terlalu overpower atau apa, nanti bisa di-balance. Nah, ini bisa saya hilangkan dulu ya karena ini sudah saya perbaiki untuk prefabnya ya. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.